Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fitri, NIM 18230056 jurusan akuntansi. Di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Pengeluaran Pembayaran Berbasis Saham dan Dampaknya pada Inggris yang Besar Perusahaan. Pembahasan teori. Perdebatan seputar metode akuntansi untuk pembayaran berbasis saham di Inggris berakhir dengan adopsi Inggris Standar Akuntansi FRS 20 dan Standar Akuntansi Internasional IFRS 2. Standar ini mensyaratkan perusahaan untuk mengakui pembayaran tersebut sebagai beban yang diukur pada nilai wajar. Meskipun sifat dan istilahnya berbasis saham, pembayaran sebelumnya telah diwajibkan di Inggris untuk diungkapkan dalam catatan terlampir pada laporan keuangan. Pembayaran tidak diakui sebagai beban, sehingga laporan laba rugi tidak terpengaruh. Pengeluaran pembayaran berbasis saham akan berdampak besar pada kinerja keuangan yang dilaporkan perusahaan, menyebabkan kemunduran dalam berbagai ukuran kinerja, serta mempengaruhi penggunaan perusahaan berbasis saham remunerasi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun dampak IFRS 2 atau FRS 20 setelah diadopsi. Kasus yang dibahas. Kasus ini menyelidiki dampak dari salah satu standar akuntansi yang paling kontroversial dan sangat ditentang beberapa tahun terakhir yang mempengaruhi perusahaan Inggris. IFRS 2 atau FRS 2 standar tersebut memerlukan pengeluaran pembayaran berbasis saham. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi IFRS 2 atau FRS 20 hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap ukuran kinerja yang dipilih. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang mengkaji posisi sebelum penerapan wajib pajak dan terungkap mencakup negara lain. Objek penelitian. Sampel terdiri dari 350 perusahaan finansial tim Stock Exchange, 350 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek London, diukur dengan indeks nilai tertimbang. Ini mencakup 11 sektor bisnis. Ini memberikan kesempatan untuk mempelajari dampaknya pada berbagai sektor bisnis. Karena pemberian remunerasi berbasis saham sangat bervariasi di antara sektor-sektor. Beberapa perusahaan dieliminasi dari studi. Beberapa perusahaan lain juga dieliminasi karena tidak tersedianya data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Sampel akhir terdiri dari 266 perusahaan. Itu jumlah perusahaan terbesar dalam satu sektor adalah 64 di bidang manufaktur dan jumlah terkecil 2 di bidang kesehatan dan sosial kerja. Dua sektor besarnya lainnya adalah intermediasi keuangan dan real estate, persewaan dan kegiatan bisnis, masing-masing berisi 43 perusahaan. Teknik analisis data. Argumen utama bagi mereka yang menentang pengeluaran adalah bahwa pembayaran berbasis saham tidak melibatkan pengeluaran tunai dan oleh karena itu tidak boleh diakui sebagai beban, mengacu pada hipotesis pasar yang efisien. Beberapa orang berpendapat bahwa pengakuan menambah sedikit nilai untuk pengungkapan. Namun, Carter dan Zimmer di antara yang lain, dan persepsi investor suatu jumlah menjadi kurang andal ketika diungkapkan dalam catatan yang dilampirkan pada laporan tahunan daripada diakui di fil laporan keuangan. Hasil penelitian. Biaya opsi relatif terhadap beberapa variabel digunakan dalam studi sebelumnya untuk menilai dampak keseluruhan dari pilihan pengeluaran untuk gabungan tahun 2005 dan 2006. Penggunaan variabel serupa membantu untuk membandingkan dampak aktual setelah pengeluaran menjadi wajib dengan studi sebelumnya. Beban opsi mewakili rata-rata 0,91% dari pendapatan perusahaan relatif terhadap total aset. Biaya opsi berjumlah 0,43%. Ini sangat mirip dengan hasil Australia yang dilaporkan oleh Calmer dan Golfey 2005 yang menemukan biaya opsi rata-rata sebesar 0,56% relatif terhadap total aset. Pembayaran berbasis saham mewakili 4,10% dari laba sebelum pajak atau disesuaikan dengan pengeluaran opsi. Hanya itulah review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.